untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Tidak kebetulan kami ada di Desa Rumong Atas. Ini semua karena Tuhan. Dan ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk tempat ini. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Bahkan kami sudah dengar kesaksian bagaimana Tuhan sanggup merubah hidup manusia. Dari yang gelap, dari pembunuh, dari penjina, sampai narkoba. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Dia sanggup merubah hidup manusia. Terima kasih Tuhan. Lawat daerah ini, kami tidak mau hanya kami yang merasakan kasih Tuhan. Kami rindu tempat ini mengalami lawatan Tuhan. Karena Allah yang kami sembah sama Yesus Kristus Tuhan namanya. Oleh sebab itu beracara di tempat ini. Roh Kudus ambil alih daerah ini. Biar setiap hati hanya tertuju kepada Tuhan. Hamba-Mu yang boleh dipercayakan, pakai hamba-Mu dengan apa yang ada pada hamba-Mu. Biar setiap kata, setiap kalimat benar-benar kebenaran firman Tuhan. Sehingga umat-Mu boleh diberkati. Nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Tidak ada kuasa lain di tempat ini selain daripada kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Seberapa jauh sound system ini bisa didengar, sejauh itu Tuhan lawat tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya bersyukur, berterima kasih boleh ada di tempat ini bersama dengan tim Fire of Christ, tim penginjilan jalanan. Apa kabar Rumong Atas? Luar biasa. Amin. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Audi Marahaba. Kalau tadi ketua Fire of Christ, marganya Barahama. Kalau orang Marahaba, baku silang sedikit. Tapi puji Tuhan, izinkan saya bersaksi. Karena saudara sudah dengar kesaksian bagaimana Tuhan bisa merubah hidup manusia. Orang-orang yang dulunya mantan-mantan preman, orang yang hidup masuk keluar penjara, tapi hari ini saudara lihat sendiri mereka bersaksi. Bahkan ada yang sampai berlinangan air mata. Saudara mau kasih menangis nih Roger Wongkar, kalau dulu nggak gampang. Dia yang bikin menangis balik buat orang. Tapi hari ini kalau mereka bisa bersaksi meneteskan air mata, itu karena Tuhan jamah hatinya. Amin. Karena Tuhan rubah hidup mereka. Amin. Nah, perkenalkan, saya Audi Marahaba. Saya sudah punya istri. Dan hari ini saya bawa istri saya namanya Eviko. Kalau saya asli orang Sanger, mama papa orang Sanger. Tapi puji Tuhan, Tuhan sempat izinkan saya bermukim lama sekali di kota Jakarta, kurang lebih 21 tahun. Saya berjumpa dengan istri saya di Jakarta. Dari suami orang Sanger, istri orang Chinese, lahir anak orang Prancis. Peranakan Cina Sanger. Sebentar lagi dia tiba, tadi sore sudah ada, cuman lagi ada urusan ke Manado sebentar dan sebentar sudah di perjalanan. Puji Tuhan, bagaimana Tuhan rubah hidup saya. Saudara, saya bertobat, saya ditangkap oleh Tuhan di kota Jakarta lewat satu peristiwa yang namanya overdosis. Orang Sanger hidup lama di Jakarta, pegang doi banyak, lupa diri. Ungkek lupa, ungkek status.
anak Tuhan. Saudara, saya sempat bekerja di Jakarta. Terakhir saya sebagai seorang kepala keamanan untuk seorang konglomerat. Dia punya perusahaan besar sekali di Indonesia. Dia orang ke-8 terkaya di Indonesia. Dan saya dipercayakan sebagai kepala keamanan. Saudara, di posisi di puncak kejayaan, saya hidup jauh dari Tuhan. Jauh sekali dari Tuhan. Ini istri ada sebagai saksi hidup. Saya punya penghasilan di luar gaji. Dulu hanya dari upeti itu 270 juta satu bulan. Karena uang banyak, saya pelihara bukan ternak, bukan bokek, bukan anjing, saya pelihara wanita. Kesaksian saya saudara bisa lihat di YouTube, karena sudah dipublikasikan. Saya pernah disiarkan di acara Solusi Live, obat malam yang diproduksi oleh Cahaya Bagi Negeri, CBN. Dan istri bersama anak saya itu bersaksi di situ, dan dibikin film singkat. Saudara, lewat uang yang banyak ini saya pelihara bukan satu, bukan dua, 14 wanita dalam hidup saya pelihara secara bersama-sama. 5 diantaranya punya anak. Jadi kita punya anak 6 yang tua semua. Yang sisa saudara mau ambil? Boleh. Dan puji Tuhan, lewat peristiwa itu saya tinggalkan semuanya. Saya hidup dengan Tuhan. Waktu overdosis saya harus diobservasi di 2 rumah sakit di Jakarta. Saya pakai jenis sabu-sabu dan ekstasi. Saya OD di salah satu diskotik ternama X2 di Jakarta. Dan waktu overdosis, saya lari bersama seorang selingkuhan saya ke rumah sakit Persahabatan. Karena dekat dengan rumah. Saya tinggal di Rawamangun. Dan saudara bayangkan, orang kalau lagi dikuasai dosa, akal sehat tidak jalan. Kenapa saya katakan begitu? Waktu saya overdosis terkapar di rumah sakit, saya telepon istri saya. Ada dengan kita Google. Saya tidak membayangkan kalau kita isi orang Sangir atau orang Rumong Atas. Selesai hidup saya. Dan dia datang. Dia datang mendoakan saudara. Bukan main nih amoy dari negeri jiran atau negeri mana ya? Dari daratan Chinese. Tuhan kirim untuk menangkan hidup saya. Saudara, saya dimenangkan Tuhan lewat perlakuan istri saya. Saya bukan cuma menyakiti hatinya, karena seorang kepala keamanan, tapi kaki dan tangan ringan sekali, saudara. Bayangkan, dapat tahu, kita bahugel, kita pukul Pak Ibu. Laki-laki dengar baik ibu-ibu. Kalau udah laki kau dapat tahu melakukan sesuatu, kau dia suara keras, so betul itu. Cuma dia mostel tutu. Saudara yang tertawa itu pasti punya pengalaman. Karena saya alami. Tutu. Saya banyak belajar tentang keluarga. Sejak saya bertobat, saya banyak belajar tentang keluarga. Dulu saya punya handphone 2. Pulang di rumah 1 kita isi di bawah karpet auto. Dulu PIN isi tidak tahu, PIN ATM, bahkan handphone dia tidak tahu. Tapi sejak saya bertobat, semua dia tahu. Jadi kalau ada di tempat ini masih baku rahasia PIN atau pola handphone, saya curiga ada sesuatu. Karena jangan ada dusta di antara kita. Amin. Suami istri harus terbuka. Nggak boleh baku sembunyi, saudara. Karena saya pengalaman, itu saya lakukan dulu. Tapi sejak saya bertobat, saya rubah. Dan singkat cerita, saya memutuskan hidup. Waktu saya overdosis di rumah sakit kedua, saya mengalami yang namanya mati suri. 43 menit saya tidak bernafas. Ini saksi, istri berdoa di dada, anak saya di kaki. Waktu saya sadar, saya siuman. Saya dengar suara. Dia bilang, 1 kali lagi pasti mati. Sejak hari itu, saya putuskan hidup saya sungguh-sungguh bertobat untuk Tuhan. Amin. Kenapa di setiap kesempatan saya bilang saya sungguh-sungguh untuk Tuhan? Karena saya jumpai waktu saya pulang ke Manado, banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, tadi ada kesaksian karena baroko sakit gigi. Jadi bagi teman-teman, saudara-saudara yang masih baroko, jangan tunggu sakit gigi untuk bertobat. Karena itu orang alami. Saya ketergantungan narkoba itu 10 tahun.
Waktu saya putuskan untuk berhenti, saya banyak berlinang air mata. Saya sakau. Waktu sakau itu datang, saya cuma ambil tangan istri saya, tumpang tangan dan berdoa. Itu saya lakukan kurang lebih 2 tahun. Saya banyak investasi air mata di kirbatnya Allah. Hari ini saya sembuh, saya pulih total tanpa direhabilitasi, tanpa rumah sakit. Tuhan sanggup pulihkan hidup saya. Amin. Bahkan kalau saya saksikan ke saudara-saudara, tidak tahu saya pemakai narkoba. Dan itu semua hanya karena satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini saya akan bawa pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa merubah seseorang yang dulunya penjahat, yang dulunya menyakiti hati masyarakat, orang-orang pada saat itu. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami yang namanya perubahan dalam hidupnya. Jadi setiap orang percaya itu harus mengalami yang namanya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Karena saya pelajari di Alkitab, waktu seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Amin. Nah, malam hari ini mari buka satu kebenaran firman Tuhan. Ini tokoh populer sekali, namanya Sakeus. Buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah dapat, katakan amin. Saya akan baca dengan cepat untuk saudara-saudara sekalian, seluruh masyarakat yang ada di tempat ini. Lembaga Alkitab memberi judul Sakeus. Ayat 1, Lukas 19 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Lihat ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Saudara, kenapa Sakeus mengalami terobosan, mengalami perubahan dalam hidupnya? Alkitab berkata dia seorang kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai pada masa itu sangat dibenci oleh orang. Kenapa? Karena dia ambil pajak, dia menarik pajak lebih daripada yang ditentukan. Jadi memang Sakeus ini tidak disukai. Dia masuk dalam orang-orang yang dijauhi, orang-orang yang tidak disukai oleh manusia pada masa itu. Tetapi lihat, poinnya waktu dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Alkitab bilang, bukan saja berubah, dia bertobat. Amin. Di ayat-ayat terakhir dikatakan begini, dia bilang, "Tuhan, kalau ada yang kita peras, kita kembalikan 4 kali lipat." Ini memberikan pengertian bagi saya, waktu Sakeus berjumpa dengan Yesus, terjadi pertobatan dalam hidupnya. Bukan cuma sekedar pertobatan. Alkitab bilang, Yesus sendiri yang bilang, hari ini bukan besok, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi seseorang waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya pasti diubahkan.
Amin. Nah, yang jadi pertanyaan hari ini, kalau orang so ikut Tuhan dan puluhan tahun, kalau orang hidup nggak berubah, ini jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan besar, saudara. Bahkan mungkin so jadi penatua, jadi samas, so jadi hamba Tuhan, tapi hidup nggak berubah. Saudara harus lihat apa yang terjadi. Kenapa tapi hidup begini? Karena bagi saya, kalau seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti berubah. Amin. Kalau dia berjumpa sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Amin. Di mana buktinya? Sakeus contohnya. Tapi kalau orang tidak berubah hari ini, itu yang harus dipertanyakan. Nah, yang menjadi poin penting, kenapa dia bisa berubah? Ini yang paling penting orang pelajari. Saya tidak sedang mengajar Bapak Ibu Saudara, saya hanya sharing, saya hanya bagikan kebenaran firman Tuhan ini, biar kita belajar bersama-sama. Kenapa Sakeus bisa berubah, bisa bertobat, bahkan lebih daripada itu dia bisa diselamatkan? Mari kita lihat satu persatu poinnya. Saudara, tolong lihat di ayat keempat di pembacaan kita, Lukas 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka dari ayat 3 saja, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Poin pertama, kenapa Sakeus mengalami terobosan, mengalami perubahan, mengalami pertobatan, bahkan keselamatan dalam hidupnya. Sebagai orang percaya, satu hal saya mau bilang, yang dilakukan oleh Sakeus, Sakeus punya usaha untuk mengenal Yesus. Amin. Hari ini orang harus punya usaha mengenal Yesus. Haleluya. Jangan masa bodoh. Karena Alkitab bilang 1 Petrus 4 ayat 18, orang benar hampir-hampir tidak selamat. Amin. Bukan tidak selamat, hampir, tak kikis. Apalagi orang berdosa dan orang fasik. Kalau orang berdosa sudah cari tahu siapa tuh orang fasik. Orang fasik itu orang yang kenal Yesus, orang tahu agama, tetapi tidak melakukannya. Itu orang fasik. Standar Alkitab bilang orang benar hampir-hampir tidak selamat. Apalagi orang percaya, orang berdosa dan orang fasik. Jadi hari ini lihat ke diri kita masing-masing. Nggak usah lihat orang lain. Tuh bro ini atau tuh sesana begini. Nggak usah. Lihat ke diri masing-masing. Amin. Apakah orang sudah jadi orang percaya yang sungguh-sungguh orang percaya? Karena kita ada standar, saudara. Ada standar. Memang betul seperti Brother Osa bilang, Yesus membenci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Supaya apa? Mereka datang dan bertobat. Poinnya bukan di berdosanya, tapi mesti bertobat. Amin. Itu yang penting. Jangan pikir, oh Tuhan Yesus kotek mengasihi orang berdosa, no berdosa terus dia orang. Saudara, orang-orang yang tadi bersaksi sama tuh. Orang dulu ini pelaku-pelaku kejahatan, orang-orang yang di luar Tuhan, orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Tapi waktu orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang berubah. Harus ada usaha. Saya waktu berusaha, nggak gampang, saudara. Dalam tingkatan sakau pakai narkoba dan memutuskan untuk stop, itu nggak gampang. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara yang nggak tahu apa suatu sakau, sakau itu kalau pakai narkoba seperti orang normal, lapar dan haus akan makanan dan minuman, tapi tidak diasupi, tidak diberi makan. Saudara bayangkan, sustotofore dingin bisa menggigil dingin panas di badan, sampai pada tusuk-tusuk dengan jarum. Bayangkan Joshua lapar sekali, orang nak kasih akan makanan. Itu harus diasupi. DP siksa luar biasa. Itu saudara 2 tahun saya alami. Ini istri saya. Waktu itu datang, saya ambil tangannya, saya minta tumbang tangan orang berdoa. Saya banyak meneteskan air mata di hadapan Tuhan.
Saudara jangan lihat nih kepala botak, badan tinggi pahit, kok nggak mau menangis. Namanya dengan Tuhan malele. Haleluya. Yang stel-stel jago, nggak ada yang jago. Haleluya. Saudara, nggak ada yang jago kalau saudara Tuhan. Amin. Biar botak le tetap Haleluya. malele. Haleluya. Amin. Menangis kalau dengan Tuhan. Ada tato Garuda kalau saudara Tuhan jadi weris. Serius saudara, saya alami itu. Di kota Jakarta jadi seorang pemakaman tidak gampang. Mesti pakai segala rupa, opo-opo lah, ungke-ungke lah pakai. Ya ternyata semua percuma. Waktu OD bukan opo-opo yang tolong, bukan pokos-pokos, bukan untuk ikat pinggang yang tolong. Hanya satu pribadi yang tolong. Amin. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Makanya hari ini jadilah seperti Sakeus. Sakeus karena pendek, dia mau berusaha melihat Yesus. Dan ini dihargai oleh Yesus. Saudara tahu waktu Yesus lihat pada Yesus bilang, Sakeus turun. Hari ini kita mau menginap anak rumah. Apa orang bilang pada masa itu? Yesus menginap di rumah orang berdosa. Banyak seperti itu hari-hari ini. Ada orang dapat lihat nakal di kampung, dapat lihat pendosa. Waktu dia mulai cari ibadah, datang di kolom, datang di kebaktian, orang mulai bilang, "Patu betul-betul jo angko. Mau jadi samaso atau mau jadi penatua? Rupa mau jadi pendeta jangan." Banyak orang seperti itu, nggak sadar. Seperti orang Farisi. Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Yesus datang untuk orang berdosa. Alkitab bilang dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hari ini kalau orang rasa orang terhilang, orang sedang terbuang, tidak dianggap, berita baiknya Yesus sudah datang di kampung ini. Amin. Dan dia cari orang-orang yang seperti itu. Ya. Makanya saya kalau baca di kisah Sakeus ini luar biasa. Yesus bilang apa? Hari ini terjadi keselamatan. Kenapa mesti Yesus yang bilang? Saya mau katakan buat saudara, karena dia juru selamat satu-satunya. Amin. Kenapa mesti Yesus bukan yang lain? Karena Alkitab bilang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Ya. Hanya di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu sepanjang manusia hidup di bawah kolong langit cuma satu juru selamat, Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Kalau ada yang lain kasih tahu Pak kita. Hari ini kita pindah. Marnya ndak ada. Amin. Cuma dia yang bisa garansi. Hanya lewat nama Yesus orang dapat keselamatan. Amin. Saudara, orang Rumoon kalau mau pergi sanger, kong yang panggil orang sanger dengan orang Amurang, mau ikut orang mana? Kalau tujuan pergi sanger, pasti suka dengan orang sanger. Tapi sama dengan mau pergi sorga. Alkitab bilang Yesus itu dari sorga, bukan dari Arab. Haleluya. Yesus datang dari sorga. Jadi siapa yang mau suka pergi sorga, ikutlah Yesus. Amin. Sebab itu pegang tuh Yesus. Ya. Sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup ini. Haleluya. Jangan tukar dengan Jamila, jangan tukar dengan Ibrahim, dengan Ahmad. Haleluya. Nama teh bagus teh, ada Angel. Markawin dengan Faisal. Kenapa? Lo tuh Faisal di Alphard kok luar biasa. Apartemen banyak. Saudara, saya banyak melihat di Jakarta seperti itu. Makanya saya lebih menghargai wanita yang kerja magantong di bus, nanti tunggu tanggal 30 baru diterima gaji, daripada yang tinggal di apartemen. Itu sama dengan Molly. Nggak panggil Pak Gilbert bilang peliharaan banyak di Jakarta. Orang kalau tanya ke saya, kenapa dia baru 3 bulan di Jakarta pulang sudah Honda Jazz? Kita bilang dorang pada buka PT Barika di Jakarta. Saudara tahu PT Barika? Cuma Barika dapat doi. Dan ini bukan rahasia lagi. Orang Nado memang kelas high class, tapi tetap PSK. Bukan PNS, PSK. Kalau PNS tuh apa? Dong bilang boleh 3 di bank tuh. SK. Apa ini? SK. Slip gaji, SK. Kalau PSK, enggak saudara.
Jadi dengar baik. Kalau engkau mau diubahkan oleh Tuhan, bahkan kalau engkau mau diselamatkan, harus punya usaha dalam hidup ini. Amin. Sakeus pun berlaku seperti itu. Poin yang kedua, apa yang dilakukan oleh Sakeus sehingga dia menerima yang namanya keselamatan, hidupnya berubah, dia bertobat. Lihat ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dikatakan begini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lihat baik-baik ayat 6, dikatakan begini. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Cukup sampai itu. Pertama. Poin yang kedua, kenapa hidupnya berubah? Kenapa dia mengalami terobosan? Bahkan dia mengalami keselamatan. Yang dilakukan oleh Sakeus, dia respon panggilan Yesus. Amin. Saudara, saya yakin dan percaya waktu Yesus bilang Sakeus turun, kalau Sakeus bilang di mau aja, tadi mau. Kalau dia nggak turun, tidak terjadi terobosan, tidak terjadi pertobatan, bahkan tidak terjadi keselamatan. Tapi puji Tuhan, Alkitab bilang, waktu Yesus bilang Sakeus turun, hari ini kita mau menginap rumah. Apa yang dilakukan oleh Sakeus? Sakeus respon, dia turun. Haleluya. Dan dia terima Yesus dengan sukacita. Jadi hari ini, kalau engkau mau mengalami perubahan, mau mengalami pertobatan, bahkan keselamatan, respon akan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, saya yakin dari latar belakang gereja apapun, saudara, saya yakin dan percaya tidak ada yang ngajar salah. Semua ajar, mari datang Pak Tuhan, mari datang badekat Pak Tuhan. Kalau so ada yang panggil sama sepena tua, sobat bunyi di toa, dicorong, ada ibadah, respon itu ibadah. Haleluya. Karena Alkitab bilang ibadah mengandung janji. Amin. Latihan badani itu terbatas gunanya. Ada guna terbatas. Tapi Alkitab bilang ibadah mengandung janji. Bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk hidup yang akan datang. Artinya, apa yang engkau harapkan yang akan datang, lakukan hari ini. Amin. Jangan tunda, jangan bilang besok. Makanya waktu dia respon, Tuhan bilang hari ini, Pak Sakeus, terjadi keselamatan di rumah ini. Ya. Respon Amin. panggilan Tuhan dalam trompet kehidupan. Siapapun Anda, latar belakang kejahatan seperti apapun, ini orang-orang yang bersaksi, luar biasa. Kaliber orang kejahatan. Tapi lihat, Roger Wongkar ini, saya kenal dia dari memang orang sama-sama waktu di Telkom. Dulu gondrong, nah sekarang kok dia sama-sama dengan kita, tak lama dia jadi pembicara. Amin. Sudah lihat, dari cara bersaksi itu kesaksian deh, menempa, tambah suding air mata. Oh Tuhan, bukan main. Ente malaikat di sorga terharu. Nah dulu kalau dia bikin dosa, ente Yesus goyang-goyang kepala. Tapi hari ini sudah lihat, Tuhan tidak lihat orang latar belakang, tapi Tuhan lihat orang hati. Amin. Yang mau datang dan bertobat. Amin. Itu poin kedua. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Sakeus sehingga dia mengalami pertobatan. Bahkan cuma bukan berhenti di pertobatan, dia mengalami yang namanya keselamatan. Itu poinnya masih ada di ayat 6. Dikatakan begini, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Poinnya, kalau engkau mau mengalami pertobatan, engkau mengalami yang namanya keselamatan, terima Yesus dengan sukacita. Amin. Mungkin saudara bilang, bro, kita sudah dari kecil jadi Kristen. Kalau saudara dari kecil jadi Kristen, kalau hidup saudara tidak berubah, saya curiga engkau tidak terima Yesus dengan sukacita. Karena ada kadang-kadang orang bikin Yesus itu rupa satpam. Orang bikin Yesus rupa ATM. Bagaimana tuh rupa satpam dengan ATM? Waktu orang mau keluar kota, mau mengadakan perjalanan, Tuhan, tolong akang kita di jalan. Karena pikirnya Yesus konektor. Kalau engkau terima Yesus dengan sukacita, dia harus memerintah dalam hidupmu. Amin. Bukan Audi Marahaba yang memerintah, bukan Jerry Barahama, bukan Roger Wongkar, tapi Yesus harus jadi raja dalam hidup kita. Dia harus memerintah.
Saudara, waktu Sakeus lakukan itu, Alkitab bilang dia diselamatkan. Amin. Hari ini Roger bilang, kalau Tuhan masih bernafas, itu kesempatan. Saudara, saya baru mengikuti acara gereja di Sekolah Alkitab Langowan. Saya dilantik sebagai anggota Komisi Daerah Penginjilan, dan betapa saya kaget. Saya sampai nangis, istri saya sampai ambil tisu kasih ke saya. Kenapa? Saya berjumpa dengan sahabat saya, orang kuaya, bukan kaya. Kuaya artinya kaya sekali. Saya dulu datang ke restorannya, dia sering undang makan, saya cuma doakan. Waktu kita bilang, Dre, hidup dekat dengan Tuhan. Bodoh, saudara, dia tertawakan. Saudara tahu, mereka punya perubahan terbesar di Sulawesi Utara. Dia kalau party bukan cuma di Jakarta atau Bali, sampai ke Malaysia dan Singapura. Kalau DP teman-teman di Malaysia, Singapura, kalau di Indonesia kelas-kelas Raffi Ahmad. Tapi betapa saya kaget waktu saya dapat ini. Saya datang di Sekolah Alkitab, saya parkir mobil, dia tepuk saya dari belakang. Kita bilang, bro, mau sekolah? Dia bilang, iyo di ini gara-gara mau dijabar doa akan. Tak bilang, puji Tuhan. Saudara, dia sampai lihat kita PIC, dia bilang, tante pasti kaget dia lihat saya. Memang surprise. Nyanda ada tanda-tanda mau bertobat. Saudara, hari ini dia serahkan hidupnya untuk Tuhan. Amin. Bayangkan datang di sekolah Alkitab, bukan saya tidak pamer kekayaannya, datang pakai Alphard. Tapi saudara tahu di sekolah Alkitab, kalau makan ada daging itu mujizat. Pagi orang smokol bubur air. Saya dari Jakarta datang sekolah Alkitab di Langowan, dari ibarat lampu 1000 watt pergi di 5 watt. Makan siang cuma dengan tahu dan tempe. Tapi saya mau beritahu buat saudara, itu Tuhan sementara proses hidupmu. Ya. Tuhan sementara proses hidupmu. Karena itu Tuhan gak gampang. Kalau ada pengajaran yang bilang, oh ikut Tuhan pasti diberkati, pasti hidup senang, itu keliru. Alkitab bilang mesti pikul salib, sangkal diri. Haleluya. Filipi 1 ayat 9 dia bilang, kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, tapi harus menderita bagi dia. Amin. Haleluya. Memang ada berkat, memang ada mujizat, tapi jangan lupa ada pergumulan. Kekristenan itu dekat sekali dengan yang namanya pergumulan. Haleluya. Makanya Alkitab bilang, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkannya. Amin. Dia tidak berhenti sampai di kemalangan. Dia bilang Tuhan meluputkannya. Amin. Jadi kalau jadi orang percaya kalau ada badai, jangan kaget. Tetap setia ikut Tuhan. Orang kalau dalam badai, orang seperti saya yang paling aman. Kenapa? Kita beramuna atau bongkar. Biar badai. Mohon izin Pak Pendeta. Bapak tidak sendiri, orang ada teman. Liverpool bilang, you never walk alone. Tidak berjalan sendiri. Tapi DP hiburan buat kita, ini lambang kenabian. Jadi adik-adik jangan bagara, jangan beruang keluar dari kita, beruang garo. Jangan coba-coba gara. Apalagi hamba Tuhan kalau lagi di Urapi ada di atas mimbar. Itu intermezzo supaya orang tidak terlalu tegang. Haleluya. Jadi saudara, contohi Sakeus. Sakeus orang jahat, Alkitab bilang. Orang kaya. Makanya ada orang bilang, oh orang kaya nggak masuk surga. Bukan begitu Alkitab bilang. Susah. Susah masuk surga. Bukan nggak masuk surga. Susah. Banyak orang kaya ada di surga. Contohnya Abraham. Abraham, melimpah dia kekayaan. Kalau dulu diukur dengan ternaknya, tapi waktu dia diperintahkan Tuhan datang ke satu negeri, dia tidak pikir panjang. Dia langsung melangkah. Alkitab bilang Tuhan tidak kasih tahu di mana kan mau pergi, tapi dia melangkah dengan iman. Makanya dia dibilang bapak orang beriman. Dia kaya, dia ada di sorga. Dari mana saya tahu? Pendeta so pernah di sorga so? Enggak. Saya baca di Alkitab kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya itu ada di tempat yang tersiksa, sedangkan dia lihat Lazarus ada di pangkuan Abraham. Kuncinya di situ di mana? Waktu dia suruh, dia bilang bapak Abraham suruh akan Pak Lazarus taruh DP ujung jari di air karena kita kehausan. Abraham bilang terlalu jauh jurang pemisah antara kita, tidak bisa dilakukan.
Dia coba lagi bermohon. Dan Abraham bilang masih terpisah jauh. Pun dia bilang, kalau begitu datang akang pak kita pe keluarga masih ada 5. Kasih tahu pada orang supaya orang yang tidak sampai pak kita pe tempat yang ada hari ini. Dia bilang apa? Supaya mereka bertobat. Hari ini kami datang di tempat ini bukan orang suci, tapi kami mau beritakan pertobatan. Datang kepada Yesus karena Dia ahli untuk merubah hidup saudara. Jadi Abraham bilang polisi tidak ada perlu dalam hidup. Memang betul. Ada orang masuk penjara lebih gila dia keluar. Nggak bisa, penjara nggak bisa rubah. Tapi waktu engkau datang kepada Yesus sudah terbukti. Hidupmu akan diubahkan. Amin. Saudara ingat Bartimeus? Bartimeus sama di kota Yeriko. Waktu dia dengar Yesus masuk kota Yeriko, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Orang pada masa itu larang. Badiang ngana Bartimeus, ngana baribut. Alkitab bilang semakin dilarang, dia semakin kuat berteriak. Dan itu mengundang perhatian Yesus. Yesus panggil, Yesus bilang apa yang engkau inginkan? Dia cuma bilang Rabuni, Tuhan buat aku melihat. Apa yang terjadi hari itu? Dia melihat. Artinya dia ada usaha. Waktu dia berteriak orang larang, coba waktu dia cuma diam, duduk ke situ. Kodong pukul. Jadi saudara, waktu saudara berseru pada Yesus, doa saudara belum dijawab, jangan berhenti di situ. Semakin keras engkau berteriak kepada Yesus. Waktu engkau semakin keras berteriak, Dia akan menjawab doamu. Dia akan datang menghampirimu. Ini anak saya Gloria. Dia akan datang kepada engkau. Banyak contoh di Alkitab. Seorang wanita Kanaan, Yesus sempat setarakan dia dengan binatang. Dia bilang, Yesus tolong kita pe anak kerasukan. Yesus bilang tidak pantas memberikan roti yang disediakan kepada anak dan diberikan kepada anjing. Saudara bayangkan, saudara kalau lihat, wih, Yesus ini luar biasa, disetarakan dengan binatang. Tapi tidak kapok. Dia tetap ikut. Akhirnya Yesus sudah apa? Ibu, besarlah imanmu. Hari itu terjadi terobosan dalam hidupnya. Makanya hari ini saya tidak akan panjangkan khotbah. Saya cuma mau titip pesan. Kalau engkau mau mengalami pertobatan, kalau engkau mau mengalami perubahan dalam hidup, bahkan kalau engkau ingin diselamatkan, pertama harus ada usaha kenal Yesus dengan baik. Dia Allah yang luar biasa. Dia tidak pandang dosamu. Dia cuma lihat hatimu yang mau datang kepada Yesus. Kedua, respon setiap panggilan Tuhan dalam hidupmu. Waktu engkau respon seperti Sakeus, engkau akan melihat Yesus akan berperkara dalam hidupmu. Dan yang ketiga, terima Yesus dengan sukacita. Jadi orang percaya harus betul-betul terima Yesus. Bagaimana bro itu terima Yesus? Dia harus memerintah dalam hidupmu. Bukan lagi pribadimu, bukan egomu, tapi engkau harus hidup. Makanya kita bilang, hendaklah engkau hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya berpadanan itu seiring sejalan. Jangan firman so lari jauh orang masih tak tinggal, tapi orang hidup ini harus sepadan dengan Injil Kristus. Maka kau akan melihat pertobatan yang dari Tuhan, bahkan keselamatan yang dari Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saya tibakan sampai di sini. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Saya mau iring Yesus, saya